Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih dapat menyaksikan video ini. Yang terhormat Ibu Sani Dewita, SE MSI PhD AK, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi 2 dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Diva Ananda Ramli dengan NIM 23043008. Adapun teman kelompok saya, Latifa Wiliarta dengan NIM 23043039 dan Muhammad Abdurrahman Syuraim dengan NIM 23043042. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tugas pengantar akuntansi. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke penyampaian materi. Di sini ada perusahaan Winter Company, yang mana pada tanggal 1, Winter Company itu menerima wesel tagih yang berjangka 4 bulan dengan bunga 8% dari Merando Company sebagai pembayaran atas tagihan Merando sebesar $1.200. Ini berarti piutang usaha sebesar $1.200 itu diubah menjadi wesel tagih sebesar $1.200. Piutang usaha kita kurangi sebesar $1.200 karena sudah menjadi wesel tagih. Kemudian, ayat jurnalnya itu wesel tagih didebit $1.200 dan piutang usaha dikredit sebesar $1.200. Selanjutnya itu ada transaksi di tanggal 3, yang mana Winter menghapuskan piutang Inward Corporation sebesar $450 dan Goza Company sebesar $280 sebagai tidak tertagih. Ini artinya Winter tidak dapat menagih piutang tersebut atau Inward Corporation dan Goza Company tidak dapat lagi membayar utang yang dimilikinya. Jadi, Winter memutuskan untuk menghapus piutang tersebut dengan total $450 ditambah $280, yang mana hasilnya itu $730. Kita mendebit allowance for doubtful accounts dan mengkredit account receivable. Kemudian di tanggal 8, itu Winter membeli persediaan senilai $17.200 secara kredit. Ini berarti inventorinya bertambah $17.200 dan karena kita membeli secara kredit, maka utang kita akan bertambah. Kemudian di pencatatannya itu, inventory didebit sebesar $17.200 dan accounts payable dikredit sebesar $17.200. Selanjutnya di tanggal 11, Winter menjual persediaan secara kredit sebesar $28.000 dengan harga pokok penjualan sebesar $19.600. Karena dijual secara kredit, piutang kita bertambah, begitu pula dengan penjualan. Karena kita mencatat secara perpetual, HPP dan persediaan harus langsung dicatat. Dengan ayat jurnalnya, di debit itu ada account receivable sebesar $28.000 dan sales dikredit sebesar $28.000. Kemudian kita juga menulis HPP atau cost of goods sold-nya di debit dengan $19.600 dan inventory dikredit $19.600. Selanjutnya tanggal 13, Winter menjual persediaan dengan HPP $700 kepada Mark Lauber seharga $1.000. Lauber membayar menggunakan kartu Visa First Bank. First Bank mengenakan biaya layanan sebesar 3% kepada Winter. Berarti kita harus mendebit penjualan sebesar $1.000. Pada awalnya, kas akan bertambah $1.000, namun pembayaran dilakukan melalui First Bank yang menggunakan biaya layanan sebesar 3%. Kas kita akan langsung terpotong. Sehingga kita akan menulis 3/3% itu dikali 1.000 yang mana hasilnya adalah 30. Dengan ayat jurnalnya, kas di debit 970 dan bank fees di debit 30. Di kredit kita akan menulis sales sebesar 1.000. Kemudian di debitnya HPP atau cost of goods sold-nya 700 dan di kreditnya inventory sebesar 700. Selanjutnya di tanggal 17, Winter mengumpulkan pembayaran piutang dari pelanggan sebesar $22.900. Karena transaksi tersebut kas akan bertambah sebesar $22.900 dan kita harus mengkredit piutang sebesar $22.900. Dengan jurnalnya, kas di debit dan account receivable di kredit. Selanjutnya di tanggal 21, Winter membayar hutang dagang sebesar $14.300. Karena transaksi ini, kas dan hutang Winter sama-sama berkurang sebesar $14.300 dengan jurnalnya di debit account payable dan di kredit ada kas. Di tanggal 24, Winter menerima pembayaran penuh sebesar $280 dari Goza Company atas piutang yang sudah dihapus Winter pada tanggal 3 Januari lalu. Kita harus mengembalikan piutang yang telah dihapus dengan membuat piutang dan mengkredit penyisihan piutang tak tertagih. Kemudian, mendebit kas dan mengkredit piutang karena Goza Company sudah membayar hutangnya.
Dengan ayat jurnalnya, di debit account receivable sebesar $280 dan allowance for doubtful account di kredit sebesar $280. Kemudian, kas di debit $280 dan account receivable di kredit $280. Selanjutnya, di tanggal 27, Winter membeli perlengkapan senilai $1.400 secara tunai. Perlengkapan akan bertambah sebesar $1.400 dan kas akan berkurang sebesar $1.400 karena pembelian itu dilakukan secara tunai. Dengan ayat jurnalnya, supplies di debit $1.400 dan kas di kredit $1.400. Yang terakhir itu ada transaksi pada tanggal 31 Januari, yang mana Winter membayar biaya operasional sebesar $3.718. Karena membayar biaya operasional, kas akan berkurang sebesar $3.718 dan mendebit biaya operasional karena mengurangi ekuitas pemilik. Ayat jurnalnya, operational expense di debit sebesar $3.718 dan kas di kredit sebesar $3.718. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Weli Arta dengan NIM 23043039. Selanjutnya kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian dari soal sebelumnya. Yang pertama, bunga untuk bulan tersebut dicatat pada catatan tanggal 1 Januari. Untuk mencari nilai bunga, yaitu pokok dikali tingkat bunga dikali waktu. Pada 1 Januari, Winter menerima wesel tagih berjangka 4 bulan dengan bunga 8%. Cara mencarinya berarti pokok 1.200 dikali 8% dikali 1/12 sama dengan 8. Namun karena bunga ini baru hanya dicatat pada 1 Januari, maka termasuk ke piutang bunga dengan ayat jurnal, piutang bunga di debit 8 dan pendapatan bunga di kredit 8. Data penyesuaian yang kedua yaitu piutang tak tertagih diperkirakan berjumlah 6% dari saldo piutang usaha pada tanggal 31 Januari. Untuk itu, kita butuh akun T untuk menghitung semua transaksi yang melibatkan piutang. Transaksi yang melibatkan piutang itu terjadi pada tanggal 1, 3, 17, 11, dan 24 Januari dengan saldo akhir di debit 48.060 dan di kredit 25.110 sehingga tanggal 31 Januari saldo akun piutang yaitu 22.950. Selanjutnya, kita perlu mencari 6% dari 22.950 yaitu 1.377. Angka ini kita sesuaikan dengan penyisihan piutang tak tertagih, yaitu di sisi debit, saldo akhir pada tanggal 31 Januari yaitu 730 dan di sisi kredit 1.080, sehingga pada tanggal 31 Januari, saldo allowance for doubtful accounts yaitu 350, sehingga biaya penyisihan tak tertagih yaitu 1.377 dikurang 350 hasilnya 1.027. Dengan ayat jurnal, beban penyisihan tak tertagih di debit sebesar 1.027 dan allowance for doubtful accounts atau penyisihan piutang tak tertagih di sisi kredit 1.027. Data penyesuaian yang terakhir yaitu pada tanggal 31 Januari 2017, perlengkapan yang belum digunakan senilai 560. Pada tanggal 27, kita membeli perlengkapan sebesar 1.400. Sementara, pada tanggal 31 Januari, ternyata sisa perlengkapan hanya 560. Jadi selisih antara 1.400 dengan 560 itu sudah kita pakai. Dan mencari beban perlengkapan yaitu 1.400 dikurang 560 yaitu 840 sudah menjadi beban perlengkapan atau biaya perlengkapan. Dengan ayat jurnal, supplies expense atau biaya perlengkapan di debit 840 sementara perlengkapan kita sudah berkurang di kredit 840. Saya Muhammad Abdurrahman Syuraim dengan NIM 230430042. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya, yaitu tentang instruksi B dan instruksi C. Instruksi B dan C itu kita untuk membuat adjusted real balance, income statement, owner's equity, dan balance sheet.
sebelum kita membuat laporan-laporan tersebut, kita harus membuat akun T untuk akun T tiap masing-masing akun untuk melihat saldo-saldo akhir dari akun tersebut. Yang pertama ada saldo kas yang memiliki saldo awal 13.100, lalu debit 970 pada transaksi tanggal 15, lalu debit 22.900 pada transaksi tanggal 17, kredit 14.300 dari transaksi tanggal 21, lalu debit 280 dari transaksi 24, kredit 11.400 dan 3.718 dari transaksi tanggal 27 dan 31. Lalu dijumlah dan kurangkan debit kreditnya hasilnya 17.832. Lalu kedua akun piutang dengan saldo awal 19.780. Lalu dikreditkan 1.200 dan 730 pada transaksi tanggal 1 dan tanggal 3. Lalu didebitkan 28.000 dan 280 dari transaksi tanggal 11 dan tanggal 24. Terakhir dikreditkan 22.900 dan 280 dari transaksi tanggal 17 dan 24. Lalu dijumlahkan debit kreditnya hasilnya 22.950. Lalu akun inventaris dengan saldo awal 1.400. Lalu didebitkan dari transaksi tanggal 8 17.200, dikreditkan 19.600 dan 700 dari transaksi tanggal 11 dan tanggal 15 Januari. Lalu kita jumlahkan debit dan kreditnya hasilnya 6.300. Lalu akun keempat, akun piutang, ada saldo awalnya 8.750, itu saldo awal. Lalu dikreditkan 17.200 pada transaksi tanggal 8 dan didebitkan 14.300 pada dari transaksi tanggal 21. Lalu hasil sisa saldonya adalah 11.600. Lalu ada owner capital atau modal pemilik yang tidak ada perubahan. Jadi hasilnya modal akhirnya tetap sama 32.730. Lalu ada wesel tagih 1.200 debit, itu dari transaksi tanggal 1. Jadi hasilnya tetap saldo akhirnya tetap 1.200. Lalu akun selanjutnya adalah pencadangan dari piutang tertagih dengan saldo awal 800. Lalu didebitkan 730 dari transaksi tanggal 3, dikreditkan 280 dan 1.027 dari transaksi tanggal 24. Lalu saldo akhirnya 1.377. Lalu penjualan yang dikreditkan 28.000 dan 1.000 dari transaksi tanggal 11. Di saldo akhirnya 29.000. Lalu ya akun selanjutnya ada HPP 19.006, didebitkan 19.600 dan 700 dari transaksi tanggal 11 dan 15. Jadi saldo akhirnya ada 20.300. Lalu akun supplies yang saldo awalnya tidak ada, lalu didebitkan di tanggal 27 sebesar 1.400 dan dikreditkan sebesar 840. Jadi saldo akhirnya ada 560. Lalu biaya operasional yang saldo awalnya tidak ada tapi didebitkan pada tanggal 31 Januari sebesar 3.718 dan saldo akhirnya 3.718. Lalu ada biaya bank yang saldo awalnya didebitkan $30 dari transaksi tanggal 30. Lalu selanjutnya akun-akun dari jurnal penyesuaian. Ada pendapatan bunga sebesar $8. Lalu piutang bunga didebitkan sebesar $8. Terus ada biaya piutang tak tertagih sebesar 1.027 didebitkan, dan kredit di akun pencadangan piutang tak tertagih sebesar 1.027. Lalu ada akun biaya persediaan didebit sebesar 840 dan sudah dikreditkan pada akun persediaan sebesar 840. Jadi saldo biaya persediaan ada 840. Terus selanjutnya kita masuk ke jawaban laporan-laporan keuangannya. Yang pertama ada laporan penyesuaian neraca. Akun pertamanya ada kas sebesar 17.832. Akun ini kita ambil dari akun T yang sebelumnya, yaitu saldo akhir akun T-nya. Lalu kedua akun piutang, saldo akhirnya sebesar 22.950. Penyisihan untuk piutang tak tertagih ada 1.377 di kredit. Lalu wesel tagih ada 1.200, piutang bunga ada 8, persediaan ada 560, inventaris ada 6.300, lalu utang
ada 11.650 pada kredit, modal 32.730 pada kredit, penjualan 29.000 pada kredit, lalu ada pendapatan bunga ada $8 di kredit, lalu ada HPP 20.300 di debit, biaya bank ada 30, biaya piutang tak tertagih ada 1.227 pada debit, lalu ada biaya persediaan ada $3.718 dengan total 7. Lalu hasilnya ditotalkan 74.765 di debit dan kredit. Lalu yang kedua, laporan laba rugi. Yang akun pertamanya ada penjualan, kita masukkan di kredit sebesar 29.000. Lalu ada akun HPP yang isinya penjualan ditambah inventaris, saldo awal inventaris dan saldo dikurang saldo akhir inventaris. Lalu hasilnya minus 20.300. Jadi penjualan 29.000 dikurang HPP minus 20.300. Hasilnya 8.700 itu pendapatan kotor. Lalu kita cari biayanya. Ada biaya persediaan 840, biaya operasional 3.718, biaya piutang tak tertagih sebesar 1.027, lalu biaya bank ada 30. Lalu kita dapatkan minus 5.615. Kita kurangkan dengan pendapatan kotor tadi 8.700, hasilnya lalu kita tambahkan juga dengan pendapatan bunga, hasilnya 3.093. Lalu ada laporan perubahan modal, isi akunnya itu ada modal awal atau modal di tanggal 1 Januari 2017 yaitu 32.730. Lalu kita masukkan akun pendapatan bersih sebesar 3.093 tadi. Lalu dijumlahkan hasilnya 35.823. Lalu laporan terakhir ada balance sheet, yaitu isinya aset, liabilitas dan modal pemilik. Aset isinya ada kas 17.832, ada piutang 22.950, lalu ada pencadangan untuk piutang tak tertagih, kredit 1.377, lalu ada wesel tagih 1.200, piutang bunga 8, persediaan ada 560 dan inventaris ada 6.300. Lalu kita totalkan, jadi total aset itu ada 47.473. Lalu ada liabilitas, isi akunnya cuma ada utang sebesar 11.650 dan akun modal pemilik sebesar 35.823. Jadi ditotalkan 47.473. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.